Hati yang rela berkorban bagi kerajaan surga. Kalau kita punya hati selevel ini, lihat hidupmu tidak akan biasa-biasa, saudaraku. Hidupmu akan dipakai Tuhan menggoncangkan dunia. Katakan amin. Amin. Tuhan perlu nggak orang-orang seperti Maria di zaman akhir ini? Yes. Ini zaman di mana Tuhan tidak lama lagi datang. Saya mau katakan ini kabar baik, tapi kabar menegangkan bagi orang yang belum betul-betul bertobat. Saya mau katakan Tuhan tidak lama lagi datang. Yang bilang amin cuma satu, saudaraku. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu senang nggak Tuhan Yesus datang? Hello? Saya ulang ya, kelompok pencapir A, saya tanya. Bapak Ibu senang nggak Tuhan Yesus datang? Kurang bergema. Sebelah sini, Bapak Ibu senang nggak Tuhan Yesus datang? Puji Tuhan, lumayan banyak. Sebelah sana, jangan kalah ya. Bapak Ibu senang nggak Tuhan Yesus datang? Wih, mantap. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Ih, keren loh. Tuhan datang, engkau dan aku terbang ke surga. Berapapun berat badanmu pasti terbang, saudaraku. Don't worry, malaikat mampu angkat kita. Amin. Pasti terbang. Tapi nanti saya harus katakan, tidak sedikit orang Kristen, notabene Kristen, tapi Tuhan datang, tertinggal di bumi. Enging mulai pada tegang ini. Tapi kalau saya lihat wajahnya semua, ini wajah-wajah pasti terangkat ke surga. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. When we talk about Christmas, saat kita berbicara tentang Christmas, kita berbicara tentang pengorbanan. Ingat, Yesus mati di atas kayu salib diawali dengan Natal. Dan Yesus hadir di tengah orang-orang yang seroh dengan dia. Apa? Roh korban. Jadi di akhir zaman Tuhan masih cari orang-orang yang seperti Maria. Orang-orang yang seperti Yusuf. Yang siap dipakai Tuhan menggoncangkan dunia. Yaitu orang-orang yang seroh dengan dia. Orang-orang yang rela berkorban. Saya doa keluargamu dipakai Tuhan luar biasa. Pernikahan kita jadi berkat. Katakan amin. Bahkan anak cucu kita dipromosikan Tuhan. Anak cucu kita akan bersinar di dunia ini. Sehingga lewat kehidupan mereka, orang-orang datang berbondong-bondong kepada Tuhan. Diberkati kita semua saudaraku. Sekali lagi yang bangga, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tugas kita orang tua adalah mengajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan. Katakan amin. Saya berapa kali menjumpai orang tua datang minta didoakan. Pak, doakan anak saya. Sekarang jauh dari Tuhan, jauh dari saya. Bahkan anak-anak tidak mau lagi ke gereja. Bahkan mereka mengambil keputusan mereka mau jadi ateis, Pak. Tolong Pak doakan. Mereka mulai terlibat dalam pergaulan yang salah, Pak. Tolong doakan. Saya tanya sama mereka, Bu, saya mau tanya, ketika kecil ibu ngajari firman enggak? Enggak, Pak. Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Anaknya enggak diajarin firman? Kan saya kerja, Pak. Saya sibuk urusi bisnis saya demi mereka. Ah, ini alasan klasik nih. Ini alasan klasik orang tua merasa tidak punya waktu, sibuk cari uang, katanya untuk anak. Bohong. Engkau bekerja, that's good. Engkau bangun karir, that's good. Kau bangun bisnismu, saya katakan itu penting. Tapi lebih penting dari semua adalah membangun anak-anak kita untuk punya roh takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan itu untuk kita orang tua. Ketika duduk berbaring, artinya dimanapun kita berada bersama anak-anak, sampaikan firman Tuhan. Kalau kita tidak isi anak kita dengan firman, nanti dunia yang isi mereka dengan pengajaran yang sesat, saudara. Ketika Bapak Ibu dan saya datang bergereja, izinkan Tuhan, engkau dengar firman, engkau cerna di pikiranmu, dan masuk ke hati kita. Bilang amin Bapak Ibu. Amin. Jadi firman yang kita dengar hari ini, jangan hanya sampai di sini. Kalau sampai di sini kita hanya cerdas secara akademis, kita tahu firman, tapi firman tidak akan mengubahkan kita. Orang Kristen akan berubah kalau dia datang bergereja, kalau dia berdoa, kalau dia baca firman dan dia izinkan firman masuk di sini, pasti berubah. Makanya jangan kaget kalau jadi orang Kristen sudah puluhan tahun bergereja, bahkan sudah pelayanan dalam waktu yang cukup lama, tapi karakter tidak berubah. Pemarah ya pemarah. Temperamental, iri hati, ya nggak bisa lihat orang naik, nggak bisa lihat orang diberkati, bawaannya mau menjatuhkan orang, bawaannya marah, bawaannya curiga sama pasangan, bawaannya curiga sama istri, sama suami, nggak bisa. Jadi dosa kalau tidak segera diatasi, tidak segera bertobat, dosa ini berbahaya, bisa menyerang semua aspek kehidupan kita. Hati-hati saudara. Hati-hati.
Karena setan kalau ambil nggak sebagian, dia mau ambil semua yang ada di hidupmu. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri itu datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dia mau curi? Semua yang ada dalam hidupmu. Dia akan rusak keuanganmu. Dia akan bikin kau bangkrut, dia akan bikin kau jatuh, dia akan bikin pernikahanmu rusak, dia akan bikin kesehatanmu habis. Diserang sakit penyakit, dia akan bikin anak-anakmu tidak taat, anak-anakmu tidak lanjut kuliah, anak-anakmu dikalahkan pergaulan jahat. Itu yang setan akan lakukan kalau ada celah dosa yang kau lakukan. Karena itu buru-buru bertobat. Manusia yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh Tuhan, dialah makanan roh jahat. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya, debu dan tanah, tapi hidup dalam kekudusan, hidup dalam firman, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, setan tidak bisa menembus hidup kita. Setan tidak bisa merusak ekonomimu. Setan tidak bisa memasukkan sakit penyakit ke tubuh kita. Bilang amin. Setan tidak bisa mengganggu pernikahanmu. Setan tidak bisa merusak masa depan anak-anak kita. Kita hidup dalam lingkaran perlindungan Tuhan. Saya mau tanya, Bapak Ibu percaya kuasa Roh Kudus ada di tempat ini? Bapak Ibu percaya mujizat masih ada di saat ini? Tuhan yang berkata dia tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kalau dulu terjadi kesembuhan di zaman Yesus, imani, hari ini pun terjadi kesembuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Percayalah, Bapak dan Ibu dan saya setiap hari kita menghadapi peperangan yang sama. Setan selalu menyerang pikiran kita dengan keraguan, dengan ketakutan. Tapi kalau dia sedang menyerang pikiranmu dengan keraguan tentang kebaikan Tuhan, tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Kalau dia membuat engkau supaya ragu akan janji-janji Tuhan, bahwa engkau akan diberkati, bahwa engkau akan sembuh, bahwa engkau akan dahsyat luar biasa, tolak itu dalam nama Yesus. Karena Tuhan berjanji hidupmu akan berubah dahsyat ketika Tuhan ada di dalam kita. Yang percaya bilang amin saudaraku. Yuk tepuk tangan yang bangga buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Amin. Mata kita ini harus kudus. Melihat segala hal harus kudus. Kalau mau nonton film, cek. Ada hal yang gak baik gak? Walaupun film itu keren, jangan nonton kalau ada hal yang gak baik. Saya kalau lagi nonton set, udah mulai gak enak, matiin, tinggalin. Walaupun saya suka film itu. Walaupun kadang adegan yang begitu cuman 5 detik gitu. Tapi karena ada roh itu, saya gak mau. Matiin. Ada lagu-lagu yang kata-katanya terlalu vulgar, jangan kau dengar. Bisa transfer roh jahat, roh kenajisan nanti masuk. Karena Tuhan yang berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah ini dia penting. Gak kudus, gak ke surga. Jadi jaga kekudusan mata ini penting. Alkitab berkata, dia membentuk manusia. Artinya ada unsur sentuhan tangan Tuhan yang kudus. Itulah sebabnya engkau begitu disayang Tuhan. Katakan amin. Kita sangat disayang Tuhan. Kenapa? Tuhan membentuknya aja dengan tangannya. Perkataan dia sebenarnya cukup. Tapi karena dia begitu mengasihimu, perkataan dia gak cukup. Harus ada sentuhan Tuhan. Ini dahsyat loh Bapak Ibu. Kalau mulai hari ini ada serangan setan yang berkata engkau tidak berharga, lawan itu dengan nama Yesus. Bilang aku disayang Tuhan luar biasa. Tangannya yang membentuk aku. Amin. Aku sembuh, aku diberkati. Kalau tangan Tuhan yang membentuk, artinya aku dilindungi Tuhan luar biasa. Kalau Bapak Ibu tidak kuat dalam firman, hati-hati. Itulah sebabnya banyak orang akhirnya kecewa sama Tuhan. Karena apa? Di pikiran mereka diserang roh jahat. Contoh Bapak Ibu, Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus, kita yang sakit sembuh. Katakan amin. Sehingga dia berkata, aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Tiba-tiba setan berkata, gak mungkin sembuh. Ingat dokter katakan, penyakitmu makin parah. Ingat dokter katakan usiamu tidak lama lagi. Kau lihat hasil dokter, kau lihat hasil diagnosa, lemah imanmu. Kau rasakan fisikmu makin melemah. Kau rasakan fisikmu makin menurun. Sehingga kau berkata sama Tuhan, gak mungkin aku sembuh Tuhan. Hati-hati. Tuhan berkata kita naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor. Kita diberkati Tuhan, katakan amin. Kau katakan begitu, tapi iblis berkata, lihat ekonomimu, lihat engkau makin susah kan. Proyek makin tidak ada. Karirmu habis, di mana diberkati? Lihat besok mau makan apa kamu? Setan begitu berusaha membuat Bapak Ibu tidak percaya kepada penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya hafal firman jangan hanya di pikiran. Katakan amin. Mungkin kau ada yang berkata masa laluku hitam Pak. That's okay.
Masa laluku jahat luar biasa, that's okay. Yang penting apa? Bertobat. Saya banyak ketemu pembunuh, ya, lama di penjara, tapi begitu ketemu Tuhan, melayani Tuhan luar biasa. Ketemu bandar, ya, yang jualan barang-barang yang jahat di mata masyarakat, bahkan di mata Tuhan. Tapi begitu dia bertobat, punya masa depan yang luar biasa. Melayani Tuhan, tangannya ada kuasa. Doa orang sakit sembuh. Bayangkan, dulu jual obat-obat yang bikin orang mati, saudaraku. Tapi begitu dia bertobat, di tangannya ada kuasa kehidupan. Tuhan katakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Di tengah goncangan tetap tenang. Anak-anak Tuhan tetap diberkati. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu, make sure, pastikan engkau dipimpin Roh Kudus. Kalau engkau dipimpin Roh Kudus, engkau akan tenang. Tuhan kasih tahu jalan-jalan, saudaraku. Buat orang dunia tertutup jalan, tapi bagi anak Tuhan terbuka jalan-jalan baru. Mulai hari ini, Roh Kudus ambil alih hidup kita. Rendahkan diri kita, bilang, Tuhan, I surrender all. Aku berserah, ambil alih hidupku. Otakku kecil terbatas, Tuhan. Kemampuanku kecil. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan suka sama orang seperti itu. Jangan coba-coba usir setan kalau nggak ada Roh Tuhan dalam hidupmu. Setan akan menyerang balik engkau. Ingat kisah 7 anak sekewa. Dia berusaha mengusir setan dari orang yang kerasukan. Apa yang terjadi? Setan yang berkata, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, tapi dia berkata, but who you are? Siapa engkau? Istilahnya bahasa Jakarta, lu siapa? Yesus tahu, Paulus tahu, karena aku tahu dalam mereka ada kuasa yang besar membuat aku kalah. Tapi engkau no power, engkau gak ada kuasa. Dan Alkitab berkata, diserang balik sama setan. Tapi bagi Bapak, Ibu dan saya yang percaya hidup dituntun Roh Tuhan, ada kuasa dari surga yang membuat engkau menang atas setan. Katakan amin. Bahkan meletakkan tangan bagi orang sakit, orang itu sembuh. Percayalah saudaraku, di tangan kita ini ada urapan. Kalau kita jaga kekudusan tangan kita, tidak mengambil apa yang bukan milik kita, tidak memegang apa yang tidak kudus, maka percaya di tanganmu ada power yang besar, saudaraku. Ada api dari surga. Kau tumpang tangan anakmu sakit, anakmu pasti disembuhkan Tuhan. Dahsyat kuasa Tuhan. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita akan menggebu-gebu mencari tahu tentang kasih, kebaikan, bahkan perintah dan larangannya melalui firman. Gak ada yang lain. Bapak Ibu mau kenal Yesus, kau harus kuasai firman. Kita harus paham, iblis musuh kita, dia tahu firman, tapi dia tidak hidup dalam firman. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menguasai firman, hati-hati, setan bisa menipu pikiran kita. Hati-hati saudaraku. Jadi tanda orang yang pertama yang dipimpin Roh Kudus, itu dia suka firman Tuhan. Katakan, mulai hari ini, doa ikuti saya dalam nama Yesus. Mulai hari ini, aku mau bangun komitmen yang baru. Aku mau mencintai firman. Aku mau rajin berdoa, mengutamakan Tuhan. Prioritas utamaku setiap hari adalah mencari wajah Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau dulu mungkin disakiti orang, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan kita emosi, kita marah sama orang itu. Bahkan kita berkata apa? Sebelum ku balas rasa sakit hati ini. Wih, keren banget ya. Kayak di film-film. Sebelum ku balas rasa sakit ini. Tapi setelah kita jadi anak Tuhan, gak lagi berpikir begitu. Bahkan untuk mikir sebelum tidur pun Tuhan bilang apa? Ampuni. Ah, itu dia. Kenapa? Kita sudah di kerajaan kegelapan. Yang nikmat dulu buat kita, gak nikmat lagi sekarang. Kenikmatan kita saat ini adalah ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Mungkin orang berkata, prinsip begitu kuno. Prinsip begitu mah akan dimakan orang sekarang ini. Enggak saudaraku. Percayalah, ini prinsip kerajaan surga. Kalau engkau hidup seperti apa yang Tuhan perintahkan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang dunia tidak bisa mencelakai kita. Karena kita justru menjadi garam dan terang dunia. Katakan amin. Yang siap dipakai Tuhan jadi garam dan terang dunia, tepuk tangan dulu sekali lagi dong buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan katakan, begitu kita percaya Yesus, maka Tuhan memindahkan kita dari kerajaan kegelapan menuju kepada kerajaan terang. Kalau dulu dosa itu rasanya nikmat, kenapa? Kita masih di kerajaan kegelapan. Kita kepahitan rasanya nikmat, kita marah rasanya nikmat, kita fitnah orang rasanya nikmat, kita menjatuhi orang rasanya nikmat. Betul. Yes, dia jatuh karena perkataan saya. Rasanya enak gitu. Karena apa? Ya dulu
kepuasannya di situ. Tapi begitu kita dipindah nih dari kerajaan terang, diangkat Tuhan, dicuci dengan darah Yesus, dikasih pakaian yang putih, pakaian yang kudus, pakaian yang bersih, kelakuannya juga harus seperti Yesus, pikirannya juga harus kudus. Mikirin yang dulu itu malu. Bahkan kalau engkau lagi kesal sama orang, mau tidur pun nanti Tuhan ingetin, doa, ampuni orang itu. Jangan tidur hatimu kesal anakku, ampuni dia. Benar gak? Perlakuan orang yang jahat kepada kita dan membuat kita jahat, membuat kita sakit hati atau tidak, itu tergantung respon kita. Kita mengizinkan kita sakit hati atau tidak. Jadi kalau orang mau menyakitimu dan kau katakan I don't care, Bapak Ibu tetap tenang di sini. Kenapa kita bisa sakit hati sama perkataan orang? Karena perkataan itu kita terima, kita renungkan. Benar gak? Tapi kalau kita cuekin, perkataan itu nyakitin kita gak? Gak akan. Saya mendapat pengertian ini begitu dalam, tapi babak belur dulu. Betul. Akhirnya Tuhan ajarkan, kalau perkataan orang yang jahat semua kau masukkan ke hatimu, kau ambil hati, rusak hidupmu. Sementara kita nggak tahu orang di sekeliling kita itu seperti apa. Ada yang mungkin benar-benar tulus baik mengasihi kita, tapi ada yang mungkin di depan kita hormat, tapi di belakang kuasa kegelapan. Ada nggak? Ada, saudaraku. Artinya apa sih, saudaraku? Percaya, apa yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah di dalam merancangkan hidup kita. Amin. Kalau Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah, gambarannya begini. Artinya, manusia, Bapak Ibu dan saya, kita tidak akan ada artinya tanpa adanya Tuhan. Kita hanya debu dan tanah kalau tidak ada Tuhan. Itulah sebabnya jangan kaget. Orang kalau tidak ada roh Tuhan di dalam hidup dia, dia mudah dikalahkan setan. Dia mudah dikalahkan roh jahat. Dia mudah dikalahkan sistem dunia yang begitu kejam ini, saudaraku. Karena itu pastikan hidup Bapak Ibu dan saya ada roh Tuhan. Ternyata ketika kita mengampuni bukan artinya kita cuek dengan kejahatan dia kepada kita. Tidak. Tapi ketika kita mengampuni, kita mengizinkan Tuhan untuk berperkara kepada kejahatan itu. Katakan amin. Artinya Tuhan yang menjadi hakim. Tuhan yang mengadili. Kalau kita marah dan membalas kejahatan orang, itu artinya kita yang menjadi hakim atas masalah itu. Tapi kalau kita tetap tenang dan berdoa menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan ambil alih masalah itu dan Tuhan berperkara kepada orang itu. Itulah sebabnya ada itu yang berkata, jangan usik hambaku yang kuurapi. Itu dia. Saya percaya semua Bapak Ibu di tempat ini orang-orang yang diurapi Tuhan. Katakan, aku diurapi Tuhan. Lebih keras katakan, aku disayang Tuhan. Kalau urapan Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu, orang jahat mau datang menyerang engkau, nanti urusan mereka sama Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Karena Bapak Ibu kita tidak bisa menyenangkan semua orang, katakan amin. Gak bisa. Justru kalau kita mau menyenangkan semua orang, kita akan jadi orang pelin-pelan. Kita akan disetir oleh orang. Kita gak bisa punya prinsip hidup dipimpin Roh Kudus. Kita gak bisa. Kita akan dipimpin oleh maunya orang. Jadi jangan berusaha menjadi orang yang berusaha menyenangkan semua orang. Nggak akan bisa. It's not gonna work. Nggak akan pernah berhasil. Senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan. Yang bilang amin cuma 10.000 ini. Saya katakan senangkan Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Kalau Tuhan sudah disenangkan, saya mau katakan aman hidupmu, saudara. Aman, ya, hidupmu akan luar biasa. Jadi kalau ada orang berkata, aku percaya Yesus, saya sudah bertobat, sudah dibaptis 10 tahun yang lalu, tapi hingga detik ini, dosa yang 10 tahun yang lalu masih tetap dilakukan, jatuh bangun di dalam lubang yang sama, saya mau katakan, orang ini belum dipimpin Roh Kudus. Belum. Karena orang kalau dipimpin Roh Kudus, itu seperti orang yang sudah pindah habitat, pindah tempat. Tuhan katakan pada ayat yang ke-16 dikatakan begini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita dipimpin Roh Kudus Bapak Ibu, hal-hal yang dulu nikmat buat daging kita, nggak nikmat lagi sekarang. Nggak suka lagi, dan kita nggak mau lagi melakukan itu. Dulu kita bangga melakukan dosa itu, sekarang malunya luar biasa. Bilang amin dulu. Amin. Proses ini harus kita lewati.
Lewatilah dengan sabar, lewatilah bersama Tuhan. Di situ engkau ada kekuatan. Mau seberapa banyak uang yang kau miliki, seberapa banyak orang yang bisa kau andalkan jadi koneksimu, seberapa sehat tubuhmu, saya mau katakan pasti engkau tetap diproses Tuhan. Tapi jangan takut, ada Tuhan dalam peristiwa itu. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Siang-siang gini teriak semangat amin. Gitu Bapak Ibu. Sehingga kita nggak anti dengan proses. Orang Tuhan ada di situ. Lebih baik di dalam badai, tapi ada Tuhan Yesus. Lebih baik di jalan yang sempit daripada di jalan yang lebar, tapi jalan sempit ada Yesus. Amin. Yang penting Yesus. Itu intinya. Di dalam pujian penyembahan ada kuasa. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu kalau ke gereja jangan terlambat. Banyak orang bilang, datang nanti kalau khotbah. Pujian penyembahan itu powerful. Betul. Ketika hadirat Tuhan turun, itu api Tuhan turun. Makanya dulu saya jadi WL saudaraku. Awal pelayanan saya jadi worship leader. Saya diajarkan Tuhan bahwa pelepasan orang dari roh jahat bukan hanya ketika ditumpangi tangan, tengking dalam nama Yesus setan keluar. Enggak. Ketika kita menyembah Tuhan, menyembah secara bersama-sama, urapan Tuhan turun. Kalau ada orang terikat dan dia mau bertobat tanpa ditumpangi tangan kepalanya, orang itu bisa mengalami kelepasan. Bahkan sudah banyak kesaksian cerita dalam pujian penyembahan, orang sakit kanker sembuh karena lawatan Tuhan dalam ibadah itu. Katakan amin Bapak Ibu. Betul, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Karena itu mulai hari ini Bapak Ibu datang ke gereja on time, nikmati pujian penyembahan. Amin. Nikmati, kenapa? Tuhan hadir loh. Tuhan hadir dalam musik yang dimainkan. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan urapi para pemain musik. Sehingga setiap melodi yang mereka mainkan, itu menyenangkan hati Tuhan. Betul. Saya sangat diberkati dengan perkataan almarhum Bapak Gembala Sidang kita. Bapak Pariaji selalu bilang gini sama saya. Kalau udah malam-malam nih, kalau kita udah loyo capek, Fidel ingat, setiap tetes keringatmu dihargai Tuhan. Amin Pak. Setiap tetes loh. Setiap tetes dihargai Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Yang luar biasa di mata manusia bukan luar biasa di mata Tuhan. Punya jabatan, jadi orang hebat, berpengaruh, ditakuti orang. Ternyata itu bukan hebat di mata Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu pelajari, Musa diproses Tuhan untuk jadi seorang pemimpin, itu butuh waktu 40 tahun, bukan sebentar. Diproses Tuhan, diperas, diamplas, dibersihkan, bukan setahun, bukan 2 tahun, 40 tahun, 40 years saudaraku. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini engkau sedang dalam masa-masa sulit, diproses oleh Tuhan, diizinkan dalam masa yang tidak enak, saya mau katakan bersabarlah. Semua proses yang Tuhan izinkan tujuannya mendatangkan kebaikan. Tuhan, ini aku. Tanpamu aku gak bisa melakukan apapun. Tapi kalau Tuhan bekerja di dalamku, aku bisa melakukan segala perkara. Itu yang Tuhan mau. Jangan dibalik, Tuhan aku hebat, aku pandai, uangku banyak, kekuatanku luar biasa, koneksiku di mana-mana. Aku percaya aku bisa melakukan segala perkara dengan kemampuanku. Tuhan benci yang begitu. Mungkin kita nggak ngomong, tapi dalam hati kita gitu. Ya, kita andalkan kemampuan kita, kita andalkan pasokan kita. Alkitab berkata, Tuhan benci orang sombong. Orang sombong itu jadi lawannya Tuhan. Siapa kita jadi lawannya Tuhan? Tuhan cukup angus kita Bapak Ibu. Betul. 2 kali, debu tanah langsung Bapak Ibu. Mau 3 kali, jadi apa ini kita? Cukup 2 kali aja. Artinya kita ini bukan siapa-siapa. Rendah hati. Orang rendah hati itu karakter Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Betul. Dan karakter ini mahal. Karena prosesnya banyak air mata, banyak pergumulan, banyak hal yang harus kita lepas kalau mau punya karakter ini. Dan orang kalau sudah punya karakter ini dipakai Tuhan luar biasa. Betul saudara. Jangan sampai rencana Tuhan buat engkau tidak jadi dan dikasih ke orang lain hanya karena
kita komplain sama Tuhan dalam proses hidup. Amin. Jangan sampai saudaraku, rencana Tuhan itu pindah ke orang lain. Jangan sampai. Kalau kita ngedumel, marah terus, kecewa terus sama Tuhan, gak akan selesai sekolah rohanimu. Padang gurunnya gak akan selesai, saudaraku. Jadi seringkali Bapak Ibu engkau diproses oleh Tuhan, tujuannya apa? Untuk menarik karakter dunia dalam hidup kita. Mesir itu gambaran dunia zaman kita sekarang. Mungkin kita sudah sekian puluh tahun dididik dengan cara orang dunia. Konsep dunia kental dalam hidup kita. Mungkin kita bisa hari Minggu di gereja, hari Minggu pelayanan saudaraku. Tapi Senin sampai Sabtu, kalau bisnis, kalau di kantor, kita ikut dengan cara orang dunia. Udah cheating sedikit gak apa-apa lah, yang penting proyek dapet. Cheating sedikit gak apa-apa lah, supaya naik promosi, naik jabatan. Semua begitu kok, masa saya enggak? Kalau saya enggak gitu, saya enggak bisa naik. Kalau saya enggak gitu, saya enggak dapat proyek. Enggak dapat proyek, enggak makan. Siapa bilang? Tuhan yang berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bantu saya, setelah itu apa? Semuanya, katakan semuanya. Semuanya. Dunia berusaha untuk membalikan firman. Orang Tuhan bilang carilah dulu Tuhan, artinya senangkan dulu Tuhan. Hidupmu sesuai dulu dengan firman Tuhan. Tuhan katakan semuanya ditambahkan saudaraku. Memang perlu waktu, saya tahu, saya pun diproses Tuhan. Semua perlu waktu. Saya mau katakan saudaraku, tidak ada manusia yang ikut Yesus di atas kolong langit ini yang tidak diproses Tuhan. Jadi jangan kecil hati melihat keadaanmu, melihat masalahmu yang besar. Sehingga engkau mulai hilang pengharapan. Aduh, kayaknya rencana Tuhan itu mungkin buat suami saya mungkin. Atau istri saya atau orang lain. Kalau saya kayaknya lihat diri saya nggak mampu. Saya mau katakan itu tipuan iblis. Jangan dengar suara itu saudaraku. Tuhan mana coba yang berkata, marilah datang padaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Yesus yang berkata demikian. Yesus berikan kita kelegaan. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Artinya apapun keadaan kita, Tuhan tetap punya rencana yang besar. Jangan kecil hati saudara. Mungkin kau sedang diproses Tuhan, nikmati proses itu. Mungkin ada yang berkata, Pak sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya mau katakan, tetap percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Di tempat ini kita jangan hanya sampai menyesal. Karena menyesal ini itu tipe Kristen tomat. Tahu tomat? Tolong bantu saya yang tahu tomat apa bu? Tobatku cuma tobat, militan sama Tuhan, ibadah, jatuh ulang, kumat lagi. Atau tahu Kristen kapal selam tahu? Ya kan di dasar laut timbulnya kapan tuh? Natal. Naik sebentar, tenggelam lagi. Timbul lagi kapan? Paskah. Setahun 2 kali ke gereja, absen sama malaikat. Store muka, ya kan? Kristen kapal selam. Jangan jadi Kristen kapal selam dan Kristen tomat. Amin. Tobat kumat. Kenapa? Hanya sampai di penyesalan. Orang kalau nyesal, aduh sedih, saya melukai Yesus. Besok lupa lagi. Dosa kemarin enak juga. Nggak ada yang lihat. Mai Tuhan nggak lihat. Pai Tuhan nggak ada. Bagi yo. Itu dia. Lakukan dosa. Nggak ada yang lihat. Istri nggak lihat. Suami nggak lihat. Lakukan dosa. Itu dia. Tapi orang yang hancur hati, dia bertobat. Apa arti bertobat? Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Nih, dari sini ke sini. Jangan 360 ya, kebanyakan. Kalau 360 tahu apa artinya? Balik lagi ke posisi yang lama. Sehingga dia nyanyi apa? Aku masih seperti yang dulu. Malaikat bilang coret dia, coret. Belum bertobat ini. Ini Kristen tomat nih ya kan. Nyanyinya lagunya begitu. Jadi saudaraku, kita harus benar-benar ambil keputusan. Ikut Yesus, tinggalkan yang lama. Amin. Kita kalau mau flashback lihat ke belakang masa lalu kita pasti banyak melakukan apa? Hal-hal yang melukai hati Tuhan. Jujur Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, banyak loh kesalahan kita yang melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar sama kita. Tapi walaupun Tuhan panjang sabar, saya mau katakan, kesabarannya pasti habis suatu saat. Karena apa? Pada waktunya nanti kita pasti pulang kok. Hati-hati saudaraku.
Jangan sampai ketika kita pulang dipanggil Tuhan, kesabaran Tuhan sudah habis di situ. Artinya hidup ini gak boleh main-main, bilang amin. Kita harus serius ikut Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan gak minta apa yang kau gak punya. Betul. Tuhan gak pernah minta apa yang kita gak punya. Tuhan minta apa? Hatimu. Bapak ibu punya hati gak? Punya ya. Orang kalau hatinya tidak dikasih ke Tuhan, ya kasihnya ke dunia. Hari ini ambil keputusan, serahkan seluruh hatimu hanya untuk Tuhan, saudara. Walaupun dunia menawarkan kau uang yang banyak, fasilitas yang besar dari dunia untuk hidupmu, tetapi kalau tawarannya meninggalkan Yesus, saya mau katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Jangan pernah jual Yesus demi apapun. Walaupun di luar banyak orang demi pria tampan, wanita cantik, karir, posisi, segala macam, jual Yesus. Jangan mau engkau tinggalkan Yesus demi segala sesuatu yang pada akhirnya akan kau tinggalkan. Sekali lagi ya, jangan pernah tinggalkan Yesus, jual Yesus demi segala sesuatu yang ditawarkan, di mana pada akhirnya engkau akan tinggalkan. Ketika kita lahir, kita tidak bawa apa-apa. Nanti kita pulang, satu lembar benang pun tidak ada yang kita bawa. Jadi mau seberapa banyak engkau timbun kekayaan di muka bumi ini, engkau pulang ketemu Tuhan, serupiah pun tidak engkau bawa, saudara. Jadi jangan pernah engkau tinggalkan Yesus hanya demi sesuatu yang pada akhirnya kita akan tinggalkan. Bilang amin dulu. Mau setia ikut Tuhan? Percaya Tuhan pasti berkati kita? Percaya Tuhan cukupkan keperluan kita? Amin. Amin, saudaraku. Jangan takut makan minummu, Tuhan yang sediakan. Dia begitu baik buat kita semua. Yudas lemah di sini. Tuhan tahu ini PR buat Yudas. Tapi Yudas tidak mau bertobat. Tuhan kasih dia kesempatan. Aduh, ajaib luar biasa Bapak Ibu. Sama. Yudas selama 3,5 tahun Tuhan begitu banyak kasih dia kesempatan untuk bertobat. Tapi pada akhirnya dia tidak mau bertobat. Saya mau katakan, di tempat ini Tuhan yang sama, Allah yang panjang sabar, dia juga memberikan kita banyak kesempatan untuk kita tetap setia ikut Tuhan. Kalau dosa lama, enaknya dosa lama, masih enak rasanya sekarang. Artinya engkau belum dipimpin Roh Kudus. Kita saling tahu sama tahu nih. Yang tahu kelemahanmu adalah engkau dengan Tuhan. Betul gak? Kau dulu pernah jatuh di lubang yang mana, dosa yang mana, engkau tahu dan Tuhan tahu. Dosa itu dulu kayaknya enak sekali. Nah, engkau sudah bertobat lama, tapi kalau engkau melakukan dosa itu rasanya masih enak, saya mau katakan, engkau belum sungguh-sungguh bertobat, saudara. Kalau orang yang sudah bertobat, dosa yang lama rasanya hambar, nggak enak lagi. Dulu melakukannya tenang, sekarang deg-degan luar biasa. Kenapa? Dia tahu mata Tuhan bahagia terus pada dia. Mata Tuhan menatap dia senantiasa, saudara. Kira-kira kalau ada orang yang kita sayangi di depan kita dan lihat sama kita mau nggak bikin dosa di depan dia? Hello? Mau nggak kita bikin dosa di depan orang yang kita kasihi? Nggak mau. Jadi kalau kita tahu mata Tuhan di surga, terus mengawasi kemanapun kita pergi, saya percaya dosa tidak akan lagi terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau siang hari ini, bertobatlah secara militan. Bertobatlah, lakukan pertobatan yang sejati. Amin. Dan bertobat sungguh-sungguh. Ambil komitmen yang baru. Tuhan, saat ini hidupku adalah milikku lagi. Kalau dulu-dulu hidupku sembarangan, hidupku semau saya, mulai hari ini aku komitmen hidupku seluruhnya aku persembahkan sama Tuhan. Nah, Tuhan pilih kita sebagaimana adanya kita. Sama seperti ketika Tuhan pilih 12 rasul, mereka bukan karena kriterianya adalah orang-orang kudus, orang-orang yang paham teologi, orang-orang yang paham firman. Tidak, saudaraku. Kalau Bapak Ibu pelajari di Alkitab, mereka di ordinary people. Orang-orang kebanyakan. Orang-orang yang mungkin pemahaman teologinya tidak sepandai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Orang-orang yang juga saya percaya banyak kelemahan. Tapi tetap dipilih Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih mereka, saya percaya Tuhan punya rencana untuk membentuk mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Sama seperti Tuhan ketika memilih kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tapi Tuhan memilih karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Jadi walaupun keberadaan kita mungkin merasa tidak layak, punya iman, Tuhan memanggil
untuk mempersiapkan kita melakukan perkara yang besar bersama Tuhan Yesus. Minggu lalu hari Sabtu, saya ditelepon salah satu guru sekolah minggu di Cibubur, Tibires Cibubur. Kak, tolong doakan, ada anak sekolah minggu Cibubur, kelas 1 SD, lagi koma kak, di rumah sakit Cilengsi, daerah Cilengsi. Saya lihat di map, 1,5 jam, padahal malam minggu, udah mau persiapan khotbah harusnya. 1,5 jam, bolak-balik 3 jam, puji Tuhan, jauh juga Tuhan. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya, pergi doakan anak itu. Kalau Tuhan udah ngomong saya taat. Mau jam berapapun kalau Tuhan sudah bilang taat. Sudah. Akhirnya saya pergi nih, bawa istri, bawa anak saya, bahkan bayi saya bawa. Pergi, satu tim pergi. Sampai ke sana masuk ruang ICU. Saya selalu ingat perkataan Papa Riaji begini. Di ruang ICU itu paling banyak setan, roh maut banyak di situ. Di kuburan banyak setan, tapi ruang ICU lebih banyak setan. Makanya Papa Riaji diajarkan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus, kita tolak terkapar di ruang ICU. Katakan amin. Amin. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang diutus Tuhan berdoa bagi orang sakit di ruang ICU, ingat di situ banyak setan. Kau harus jaga hidup. Kau harus punya kuasa untuk mendoakan orang itu. Saya masuk ruangan itu, banyak setannya saudaraku. Betul. Anak ini terkapar gini. Begitu doa, Tuhan singkapkan, singkat cerita. Bapak ini ternyata punya kakek dulu dukun besar. Bahkan bapak ini punya banyak jimat sampai keris yang bisa berdiri, saudara. Saya bilang, Bapak bertobat. Orang main perdukunan, anak cucunya itu ditumbalin setan. Betul, bertobat. Saya 5 kali hampir mati. Betul. Orang tua saya kuat main dukun. Saya korbannya. 5 kali mau diincar roh maut. Puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama saya, saudaraku. Mau tenggelam lah, mau ditusuk orang lah pakai pisau, mau tabrakan lah, mau segala macem tuh. 5 kali nih, saya catat 5 kali, tapi Tuhan baik. Nah anak ini udah di ujung tanduk, saya bilang, Pak bertobat. Kalau enggak sesuatu terjadi nih buat anak Bapak. Dia bilang, Pak anak saya kenapa? Anak saya sehat, pulang sekolah tiba-tiba muntah-muntah, kejang-kejang. Bawa ke rumah sakit, dokter bilang masuk ICU dan langsung ventilator. Akhirnya di ruang ICU itu kita doa. Pakai minyak urapan. Tuhan kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Tolak maut, tolak roh perdukunan, tolak roh tumbal dalam nama Yesus. Tapi orang tuanya harus diinjili dulu. Buat apa didoakan anaknya kalau orang tuanya nggak bertobat, saudaraku? Jadi kalau kita hidup dalam pertobatan, Tuhan katakan anak cucu kita diberkati Tuhan. Jadi orang tuanya sudah bertobat. Bapak Ibu harus saling mengampuni, saya bilang. Oke, doa. Selesai doa anak ini, walaupun masih koma, istri saya bilang, doakan bapak sebelah. Tuhan bilang, doain dia. Saya bilang, Bapak sakit apa? Dia nggak bisa ngomong. Rupanya paru-paru dan paru-paru sudah rusak, tenggorokan sudah rusak. Dia buka mulut dia, putih semua. Dia bukan orang Kristen. Tapi Tuhan bilang, doakan dia. Saya bilang, Bapak mana tangannya? Saya kasih minyak urapan. Olesi di leher, Bapak sembuh sekarang. Sebut nama Yesus, bilang, Tuhan Yesus sayangi aku, Tuhan Yesus ampuni aku, Tuhan sembuhkan aku. Bapak percaya Yesus ya? Gitu. Akhirnya besok ya ketika saya lagi khotbah hari Minggu di Bidek, saudaraku. Puji Tuhan saya dapat kabar, anak itu sudah sadar, matanya sudah terbuka, saudaraku. Betul. Bahkan yang luar biasa, bapak itu yang sebelah. Udah bisa ngomong, dokter periksa, dokter pun kaget, sudah sehat, bahkan langsung pulang hari itu, saudaraku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di tempat ini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Percaya setelah didoakan minyak ini menjadi api dari surga. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kelepasan, ada kuasa berkat. Jadi Bapak Ibu kita sudah ada di tempat yang tepat. Di tempat ini ada mujizat Tuhan. Ada tubuh dan darah Yesus yang akan kita nikmati. Ada minyak urapan yang kudus. Percaya penyertaan Tuhan dahsyat buat kita. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Minggu lalu hari Sabtu, saya ditelepon salah satu guru sekolah minggu di Cibubur, Tibires Cibubur. Kak tolong doakan, ada anak sekolah minggu Cibubur, kelas 1 SD, lagi koma kak, di rumah sakit Cilengsi, daerah Cilengsi. Saya lihat di map, 1,5 jam, padahal malam minggu, udah mau persiapan khotbah harusnya. 1,5 jam, bolak-balik 3 jam, puji Tuhan, jauh juga Tuhan. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya, pergi doakan anak itu. Kalau Tuhan udah ngomong saya taat. Mau jam berapapun kalau Tuhan sudah bilang taat, saudara. Akhirnya saya pergi nih, bawa istri, bawa anak saya, bahkan bayi saya bawa. Pergi, satu tim pergi. Sampai ke sana masuk ruang ICU. Saya selalu ingat perkataan Papa Riaji begini. Di ruang ICU itu paling banyak setan, roh maut banyak di situ.
Di kuburan banyak setan, tapi ruang ICU lebih banyak setan. Makanya Papa Riaji diajarkan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus, kita tolak terkapar di ruang ICU. Katakan amin. Amin. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang diutus Tuhan berdoa bagi orang sakit di ruang ICU, ingat di situ banyak setan. Kau harus jaga hidup. Kau harus punya kuasa untuk mendoakan orang itu. Saya masuk ruangan itu, banyak setannya saudaraku. Betul, anak ini terkapar gini. Begitu doa, Tuhan singkapkan, singkat cerita. Bapak ini ternyata punya kakek dulu dukun besar. Bahkan bapak ini punya banyak jimat sampai keris yang bisa berdiri saudaraku. Saya bilang, Bapak bertobat. Orang main perdukunan, anak cucunya itu ditumbalin setan. Betul, bertobat. Saya 5 kali hampir mati. Betul. Orang tua saya kuat main dukun. Saya korbannya. 5 kali mau diincar roh maut. Puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama saya saudaraku. Mau tenggelam lah, mau ditusuk orang lah pakai pisau, mau tabrakan lah, mau segala macam tuh. 5 kali nih, saya catat 5 kali. Tapi Tuhan baik. Nah anak ini udah di ujung tanduk, saya bilang, Pak bertobat. Kalau enggak sesuatu terjadi nih buat anak Bapak. Dia bilang, Pak anak saya kenapa? Anak saya sehat, pulang sekolah tiba-tiba muntah-muntah kejang-kejang. Bawa ke rumah sakit, dokter bilang masuk ICU dan langsung ventilator. Akhirnya di ruang ICU itu kita doa. Pakai minyak urapan. Tuhan kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Tolak maut, tolak roh perdukunan, tolak roh tumbal dalam nama Yesus. Tapi orang tuanya harus diinjili dulu. Buat apa didoakan anaknya kalau orang tuanya nggak bertobat saudaraku? Jadi kalau kita hidup dalam pertobatan, Tuhan katakan, anak cucu kita diberkati Tuhan. Jadi orang tuanya sudah bertobat, Bapak Ibu harus saling mengampuni, saya bilang. Oke, doa. Selesai doa anak ini, walaupun masih koma, istri saya bilang, doakan Bapak sebelah. Tuhan bilang, doain dia. Saya bilang, Bapak sakit apa? Dia nggak bisa ngomong. Rupanya paru-paru dan paru-paru sudah rusak, tenggorokan sudah rusak. Dia buka mulut dia, putih semua. Dia bukan orang Kristen. Tapi Tuhan bilang, doakan dia. Saya bilang, Bapak mana tangannya? Saya kasih minyak urapan. Olesi di leher, Bapak sembuh sekarang. Sebut nama Yesus, bilang, Tuhan Yesus sayangi aku. Tuhan Yesus ampuni aku. Tuhan sembuhkan aku. Bapak percaya Yesus ya? Gitu. Akhirnya besok ya ketika saya lagi khotbah hari Minggu di Bidek saudaraku. Puji Tuhan saya dapat kabar. Anak itu sudah sadar, matanya sudah terbuka saudaraku. Betul. Bahkan yang luar biasa, bapak itu yang sebelah. Udah bisa ngomong, dokter periksa, dokter pun kaget, sudah sehat, bahkan langsung pulang hari itu saudaraku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di tempat ini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Percaya setelah didoakan minyak ini menjadi api dari surga. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kelepasan, ada kuasa berkat. Jadi Bapak Ibu kita sudah ada di tempat yang tepat. Di tempat ini ada mujizat Tuhan. Ada tubuh dan darah Yesus yang akan kita nikmati. Ada minyak urapan yang kudus. Percaya penyertaan Tuhan dahsyat buat kita. Sekali lagi yuk tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Saya mau tanya Bapak Ibu. Selama 1 minggu kemarin Bapak Ibu berapa kali tanya sama Tuhan tentang masalah pergumulan? Mungkin engkau ada masalah di kerjaan, masalah kesehatan, masalah keluargamu. Berapa kali engkau tanya sama Tuhan? Bahkan mau makan di restoran mana? Pernah gak nanya sama Tuhan? Mas harus begitu kah? Iya. Kita harus bergantung sama Tuhan 100%. Tuhan mau, Tuhan suka Bapak Ibu. Di dunia kerja orang mau kita independen, bener gak? Bos kita nuntut kita orang independen. Bahkan sumber jawaban bagi orang yang lagi bingung. Tapi di dalam kerajaan surga bersama Tuhan, Tuhan mau kita orang yang bergantung kepada Dia 100%. Jadi jangan terlalu engkau fokus kepada sesuatu yang pada akhirnya akan kau tinggalkan nanti ketika engkau pulang ke surga. Kita pulang tidak ada yang kita bawa. Sertifikatmu yang numpuk di rumah tidak engkau bawa. Depositomu, logam muliamu yang kau simpan, yang kau banggakan, tidak akan pernah engkau bawa. Nggak salah kerja keras. Tuhan mau kita kerja keras. Katakan amin. Tuhan mau kita jadi berkat. Tapi jangan sampai pekerjaanmu, karir, apapun yang kau lakukan, bahkan even pelayananmu, mencuri waktu pribadimu dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa, bagaimana kita bisa peka sama suara Tuhan? Hati-hati. Saat ini mungkin tanpa kau sadari, setan sedang menyerang jam-jam doamu. Kalau saat ini kau sudah jarang berdoa, setan sedang menyerang jam-jam doamu. Hati-hati.
Alkitab katakan, kalau sudah tidak berdoa, tinggal satu langkah lagi jatuh dalam dosa. Tapi kalau engkau rutin berdoa, dekat dengan Tuhan, saya percaya rohmu kuat. Dan engkau akan peka dengan suara Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ada kalanya kerohanian kita di atas awan, tinggi, kuat. Ada badai kita nggak takut, ada pergumulan tenang. Tapi benar nggak? Ada kalanya kerohanian kita turun. Benar nggak saudaraku? Tiba-tiba ada masalah besar, gentar kita. Tiba-tiba ada goncangan takut. Tapi that's okay. Di situ kita membuktikan bahwa kita butuh Tuhan. Dan saat seperti itu, Tuhan tetap baik. Walaupun jatuh, tidak akan tergeletak saudaraku. Tetap ditolong sama Tuhan. Siapa? Orang-orang yang berkenan di hadapan Dia. Jadi kejar perkenanan Tuhan. Jangan kejar perkenanan manusia. Jujur Bapak Ibu, kita tidak bisa menyenangkan semua manusia. Percayalah, kalau engkau punya target untuk menyenangkan semua manusia, percaya someday, soon or later, Bapak Ibu akan kecewa. Karena engkau tidak mungkin bisa menyenangkan manusia. Katakan amin. Ini saya harus bongkar nih hal-hal seperti ini. Supaya Bapak Ibu tidak terjebak dalam perkara seperti ini. Karena saya mau katakan, di luar orang Kristen main dukun masih banyak. Ke gereja, tapi di dompet ada jimat. Saya pernah ketemu tuh. Ke gereja, perjamuan, bener. Di dompet. Tuhan bilang dalam hati saya, tanya sama dia, kamu ke dukun gak? Saya bilang, Pak, Bapak ke dukun? Iya. Tuhan bilang, tanya, dia ada jimat. Bapak ada jimat? Ada. Mana Pak? Di dompet, dia keluarin. Dua jimat. Tapi setiap altar call maju suruh. Jadi istilahnya, saya tanya, Bapak ngapain punya jimat? Buat penglaris. Jadi punya cadangan. Kalau doanya sama Tuhan gak dijawab, dia andalkan tuh cadangan dia. Bapak Ibu, kalau pasanganmu ada cadangan di luar engkau, marah gak? Halo, marah gak? Marah ya? Kalau saya minta uang belanja sama dia gak dikasih, ya sama yang itulah. Ih, enak banget, ketahuan pasanganmu habis kau saudaraku. Sama Tuhan begitu. Banyak lu Bapak Ibu orang Kristen kayak gitu. Tapi kalau saya lihat wajahnya di sini nggak ada sih. Tunggu saya sortir dulu ya. Kalau tangan saya naik berarti ada nih suruh. Tapi kalau saya lihat wajahnya nggak ada ya. Atau ada tapi dulu lah udah bertobat sekarang. Tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi ingat sekali Yesus tetap Yesus, jangan andalkan yang lain. Ketika kita ambil keputusan untuk ikut Tuhan, mau taat sama Tuhan, pasti ada pro dan kontra. Setiap keputusan maupun untuk pemerintah, ada yang setuju, ada yang tidak. Engkau komitmen mau kudus, mau benar buat Tuhan. Ada yang berkata, that's good job bro, ya kan? Maju terus, layani Tuhan. Tapi yang berkata, aduh, so terlalu rohani ngana. So mau jadi pendeta so. Gitu. Emang udah mau jadi pendeta loh? Ngapain kudus-kudus banget? Ya pelayanan, culun. Hari Minggu biasanya hangout. Ini tiba-tiba pelayanan. Itu pro dan kontra biasa. Artinya, it's impossible, sangat tidak mungkin bisa menyenangkan manusia. Tidak mungkin bisa menyenangkan semua manusia. Senangkan Tuhan prioritas utama kita. Katakan amin. Hidupmu pasti dahsyat luar biasa. Tepuk tangan yuk yang bangga buat Tuhan Yesus. Jadi kalau ada Tuhan menyertai hidupmu, menyertai keluargamu, menyertai karir Bapak Ibu, bisnis usaha, menyertai pernikahanmu, menyertai anak-anak kita, semua aspek hidup kita pasti diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan kirim berkat yang akan mengejar Bapak Ibu. Tuhan yang berkata loh, saat kita tidur, kita diberkati. Yang percaya bilang amin dulu dong. Bapak Ibu percaya ayat ini buat kita? Saat kita tidur, bilang saat aku tidur. Lebih keras, saat aku tidur, aku diberkati. Kira-kira apa maksudnya dari ayat ini ya? Apakah Tuhan mengajarkan kita untuk malas? Tuhan aku pegang janjimu. Saat aku tidur, aku diberkati. Bangun siang jam 1 saudaraku. Istrinya komplain, Pak kenapa gak kerja? Tuhan bilang, saat kita tidur mah kita diberkati. Jadi papa lebih baik keluar dari kerjaan. Tidur aja, makin banyak berkat. Salah kaprah itu saudaraku. Bener, itu ngeblinger orang bilang. Salah dalam menafsirkan ayat firman Tuhan.
Saking sayangnya Tuhan sama kita. Saat kita tidur bukan hanya dilindungi, bukan hanya kita dipulihkan kesehatan, tapi berkat sudah disiapkan supaya ketika kita bangun pagi beraktivitas, berkat itu datang di dalam lumbung-lumbungmu. Amin. Kita dicukupkan Tuhan. Nah itu dia. Arti kata sebab Tuhan menopang tangannya itu seperti anak usia 2 tahun digandeng sama bapaknya. Yang sudah pernah jadi orang tua pasti ngerti maksud saya. Kita pegang tangan anak kita. Kalau anak kita tiba-tiba kesandung, keserimpet kakinya, dia mau jatuh, tangan kita otomatis refleks ya, langsung set, angkat gitu, benar nggak? Kita langsung angkat. Artinya banyak kesempatan anak kita bisa jatuh terjerembab, mukanya benjol, mukanya lecet, bajunya kotor, tapi karena tangan kita refleks menjaga memegang, ketika dia mau tersandung, dia selamat. Nah orang yang di tangan Tuhan demikian. Bapak, Ibu, dan saya, selama kita berkenan, tangan Tuhan memegang tanganmu. Dan walaupun jatuh, nah ini dia. Di sini Tuhan menggambarkan bahwa masih ada kemungkinan orang Kristen jatuh dalam dosa. Tapi bukan hidup dalam dosa. Kita harus bisa membedakan jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa itu setiap hari begitu terus. Tuhan sudah berkata, bertobat anakku. Sebentar Tuhan. Bertobat anakku. Hah? Apa Tuhan? Pura-pura budak saudaraku. Itu hidup dalam dosa. Tapi jatuh dalam dosa. Tapi ketika jatuh sekalipun, di-snap oleh Tuhan. Diangkat kembali. Pernah gak Bapak Ibu dekat sama orang, kita sama dia kayaknya gak nyaman gitu. Jangankan ngomong sejam, baru 2 menit kayaknya aduh. Ngomongnya kayaknya bagaimana ya kan. Dekat gak nyaman. Tapi dekat sama orang yang nyaman, saya percaya kita rela menghabiskan waktu kita berjam-jam berbicara dengan orang yang kita suka. Orang yang mendatangkan damai sejahtera. Orang yang bisa memberkati kita. Orang yang menghargai kita. Saya percaya kita bisa nyaman dengan orang itu. Nah sama, jadikan orang di mana Tuhan nyaman dekat dengan kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi orang yang nyaman dengan Tuhan, artinya orang ini bisa menyenangkan Tuhan. Orang ini punya prinsip seluruh hidupnya milik Tuhan. Nah orang yang punya prinsip berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan yang katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu. Ditetapkan langkah-langkah kita artinya apa Bapak Ibu? Tuhan yang pimpin langkah kita. Ke kanan anakku, ke kanan kita. Ke kiri anakku, ke kiri. Pelan-pelan dikit, bahaya di depan kalau ngebut, kita pelan. Mundur sejenak anakku, bertahan di sini, berkemah sementara. Aku menyertai engkau. Di depan sedang ada orang yang merancangkan yang jahat, tapi aku halau mereka semua. Katakan amin. Berkenan adalah, artinya kita mau menjadi orang yang dipimpin 100% oleh Tuhan. Amin. Dan kita berani berkata, hidupku bukan punya aku lagi. Tapi hidupku milik Tuhan seutuhnya. Karena Tuhan yang sudah tebus mati bagiku di atas kayu salib. Dan orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang berani menolak apa yang Tuhan perintahkan jangan lakukan. Bahkan taat melakukan apa yang Tuhan katakan harus kita lakukan. Jadi orang yang berkenan hatinya gak ada yang lain. Hanya satu, ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah orang-orang yang seperti ini saya percaya siang malam di hatinya prioritas hidupnya bukan lagi tentang perkara dunia tapi siapa tuh? Tuhan. Bapak Ibu tetap melakukan tugasmu. Sebagai ibu rumah tangga tetap mengurus anak, mengurus rumah, mengurus suami. Sebagai pembisnis tetap melakukan usahamu dengan baik. Sebagai pegawai tetap fokus kepada pekerjaanmu. Do your best, lakukan yang terbaik. Tapi inside of your heart, dalam hatimu, prioritas utama kita bukan lagi yang lain. Tapi siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Tuhan nyaman dekat dengan kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Kalau jalan yang dunia tawarkan itu jalannya luas. Keuntungannya banyak di depan mata, tinggal comot, tinggal ambil. Tapi seringkali keuntungan-keuntungan yang mudah ini ujung-ujungnya membawa kita masuk ke dalam kebinasaan. Kalau di jalan yang sempit, jalan yang seakan-akan penuh proses, penuh tantangan. Keuntungan itu perlu proses, dilatih kesabaran kita. Saya mau katakan, setialah di situ. Karena keuntungan yang kau akan dapat
ujung-ujungnya adalah membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Buat apa kita mudah hidupnya, serba fasilitasnya serba mudah, tapi tidak ketemu Tuhan ujungnya, saudaraku. Jadi mulai Natal di tahun 2024 ini Tuhan mengingatkan, andalkan Tuhan. Maka segala kesulitan Bapak Ibu, Tuhan akan siap untuk menolongi. Dia sanggup, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Bapak Ibu mengizinkan Tuhan Yesus memerintah, mengambil alih seluruh hidupmu, maka segala beban yang engkau tanggung selama ini, Tuhan sanggup pulihkan kita. Firman-Nya berkata begini, marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan yang janji loh, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi artinya ada ketenangan, ada orang kalau lega tuh kayak gini ya, kayak yang tadinya kayak mau nafas aja susah, sesak gitu ya kan, karena masalah begitu berat. Tapi begitu masalahnya kelar, pergumulannya ada mujizat, ada pertolongan, dia lega. Hari ini Bapak Ibu pastikan, bersih dari kekhawatiran, bersih dari ketakutan. Detik itu rasa takut, langsung aku tolak ketakutan dalam nama Yesus. Aku perintahkan engkau dalam nama Yesus. Saya pernah enggak? Oh pernah, sering. Tiba-tiba terintimidasi. Tiba-tiba bangun tengah malam, rasa gak enak. Langsung saya tengking. Begitu tengking langsung rasa, tenang. Puji Tuhan, setannya udah kabur. Kuasa Tuhan sudah memberikan aku kemenangan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Kita tidak ada yang super. Yang super cuma Tuhan Yesus. Amin. Gak ada yang superman di dalam kekristenan. Yang ada hanya super God. Itulah sebabnya andalkan Tuhan. Biarlah dalam perayaan Natal di bulan Desember kita diingatkan, kita punya penasehat yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan berkata, come to me, datanglah kepadaku, engkau yang letih dan lesu. Wah, ini gambaran orang benar-benar udah habis kekuatannya. Letih, lesu. Udah gak ada pengharapan, gak ada lagi kekuatan dia, bahkan udah putus asa, mati-matilah istilahnya begitu. Tapi justru ketika engkau dalam titik terendahmu, di mana orang sudah tidak mau menerima engkau untuk curhat, untuk minta tolong, Tuhan katakan, come, datang, aku akan menolong engkau. Aku akan berikan mujizat, aku akan berikan penghiburan, aku akan berkati engkau, aku akan menyembuhkan penyakitmu. Aku akan mengangkat engkau ke tempat yang telah aku tentukan. Amin. Promosi Tuhan berikan buat kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan andalkan kekuatan kita apalagi orang lain, saudaraku. Jangan. Karena Tuhan berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati lu Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena Tuhan suka Bapak Ibu mengandalkan Dia. Memang kalau kita jujur ya, jujur. Kalau kita mengandalkan Tuhan, seringkali cara-cara Tuhan seakan-akan agak lama. Benar nggak? Ya. Dan seringkali kesabaran kita diuji sama Tuhan. Karena Tuhan mau melihat engkau percaya tidak sama Dia. Kau percaya tidak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga engkau seakan-akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam jalan yang sempit, jalan yang berliku, jalan yang tidak banyak fasilitas, jalan yang tidak ada kemudahan, semuanya serba sulit, seakan-akan penuh dengan tantangan. Tapi saya mau katakan, kalau itu jalan yang Tuhan pilih dan Tuhan tentukan untuk kau lewati, asal ada Yesus masuk jalan itu, saudaraku. Amin. Seringkali kalau kita jatuh dan tidak ada Tuhan, kita nggak bisa bangun, benar nggak? Kalau kita di luar Tuhan, kita jatuh, kita justru semakin terpuruk loh, semakin terpuruk. Justru yang bisa mengangkat Bapak Ibu dan saya keluar dari masalah, keluar dari ikatan dosa, keluar dari kuasa-kuasa kegelapan, itu Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu bisa sukses menang dari dosa dengan kekuatanmu? Pernah nggak? Ayo, yang pernah menang dari dosa dengan kekuatan sendiri, coba bilang di sini. Nggak ada yang bilang, termasuk pendeta. Artinya kita nggak ada yang sukses bisa menang dari dosa, bisa menang dari lumpur kuasa kegelapan, kecuali ada tangan Tuhan yang mengangkat kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Manusia bisa salah memberikan advice, tapi Tuhan tidak.
Sekarang banyak orang kena kasus hukum bisa bayar ratusan juta bahkan miliar untuk bayar pengacara. Bayangkan, mahal loh. Mahal. Tapi saya mau katakan, apapun masalahmu, masuk kamarmu, kunci kamarmu, berlutut, disitulah penasehat ajaib dari surga akan datang memberkati engkau. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Tempatnya gak jauh-jauh. Nasihat itu akan turun ketika engkau berlutut dan memohon kepada Dia. Tenang itu artinya mau dalam segala keadaan engkau tetap tenang. Amin. Tenang artinya engkau tetap bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan kalau lagi ada masalah hubungan kita sama Tuhan jauh. Kalau dalam berkat, dalam promosi baru dekat, baru berkata puji Tuhan, haleluya. No, Tuhan mau Bapak Ibu dalam keadaan momen apapun engkau tetap bisa percaya ada Tuhan yang menyertai. Gitu. Nah, kualitas kita sebagai anak Tuhan harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu dan saya ingat, kita di luar Tuhan, kita bisa dimangsa setan kapanpun. Kita nggak punya kekuatan melawan kuasa kegelapan. Tapi selama kita dalam perlindungan darah Yesus, hidup dalam ketaatan, Tuhanlah perlindungan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena itu banggalah kalau engkau digambarkan menjadi domba. Makanya kalau anak Tuhan sering kabur-kabur sama Tuhan, seringkali Tuhan izinkan dia diremukkan Tuhan. Dihancurkan kebanggaannya, dihancurkan kesombongannya, dihancurkan apa yang dia andalkan. Karena Tuhan mau membuktikan tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Amin. Dihancurkan apa yang membuat kita jauh dari Tuhan. That's okay, itu tandanya Tuhan mengasihi kita, saudaraku. Jadi ketika diremukkan kakinya, ditaruh di bahu, ditenteng, dengan sukacita gembala ini akan pulang. Yes, dombaku yang hilang telah aku temukan kembali. Gambaran bahu ini tempat pemulihan, saudaraku. Katakan amin. Jadi Yesus izinkan dia memerintah atas hidupmu. Ketika dia memerintah atas hidup kita, dia akan ambil alih segala beban-beban kita. Dan kemudian Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi orang yang dipimpin oleh Tuhan, maka ingat, namamu diukir di hatinya Tuhan. Namamu diingat oleh Tuhan. Katakan amin. Teman muda mau namamu diingat oleh Tuhan. Amin. Di luar orang bisa lupa nama kita. Betul. Di luar orang bisa tidak ingat lagi nama kita. Tapi ingatlah ada satu Sang Pencipta, Allah yang kudus, Bapa yang mengasihimu, yang mati bagi kita semua di atas kayu salib. Korbankan hidupnya, korbankan segala yang dia miliki. Yang luar biasa, ya manusia bisa tidak ingat kita, tapi dia mengukir nama kita di dalam hatinya. Satu caranya, gimana? Izinkan Tuhan memerintah atas seluruh kehidupan kita. Jadi Natal ini teman muda kita diingatkan bahwa dia adalah pemerintah dalam kehidupanmu. Izinkan Allah yang dahsyat itu memerintah masa muda kita. Dan ketika dia memerintah kehidupanmu, maka percayalah bahwa segala bebanmu akan Tuhan tanggung. Apapun masalah yang kita hadapi, percayalah setiap kehidupan pasti ada tantangan. Kadang masalah yang satu belum kelar udah datang loh masalah yang baru. Ada yang bilang betul di situ, berarti setuju dengan saya. Kadang ada sesuatu yang gak perlu diundang datang sendiri. Tahu apa itu? Masalah. Bener loh. Semakin kita berumur, semakin kita sadar. Wow, hidup ini tanpa Yesus babak belur loh. Jadi anak muda gak ada pegangan itu babak belur. Makanya di luar banyak anak muda stres pelarian. Kalau gak ke diskotik lah, ke night club lah. Ya kan? Segala hal-hal yang mengerikan. Gitu. Kalau lihat wajahnya sih semua di sini pelariannya di hadirat Tuhan. Tepuk tangan dong. Puji Tuhan. Putus cinta pun larinya ke Tuhan, saya lihat semua ini. Ya, Tuhan kalau dia bukan jodoh saya, jadikan dia jodohku Tuhan. Wih, itu maksa Tuhan teman muda. Ya kan? Ngeri ya doanya ya. Seakan-akan penuh dengan kerendahan hati tapi sedang maksa Tuhan. Ya, jadi kita perlu teman muda yuk latih. Latih apa? Bahwa dalam setiap tantangan, latih diri kita untuk tanya sama Tuhan. Engkau dan aku jauh dari Tuhan, setan makan kita. Setan terkam kita. Karena itu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan jadi domba yang pecicilan. Bilang amin dulu.
Jadi domba yang karakternya tenang. Kesukaannya satu, dekat dengan gembala yang agung. Kesukaan kita harus satu, dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ciri orang yang mau dekat dengan Tuhan gak ada yang lain. Dia pasti suka dengan menyembah Tuhan. Amin. Dia suka baca firman. Menyembah bukan hanya ketika di gereja loh. Betul, saya mau katakan. Inti dari penyembahan di mana? Di rumah tuh. Ketika gak ada yang lihat. Ketika pendetamu tidak lihat, teman-teman pelayanan, leader-leadermu tidak lihat. Ya, itulah penyembahanmu yang sejati. Di mana? Di rumah. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Di gereja paling seminggu sekali. Puji Tuhan seminggu 2 kali. Benar gak? Tapi yang lebihnya di mana? Baca firman. Makan sendiri. Ya, belajar dan kau akan berkembang. Siapa yang pertama kali kau hubungi ketika kau dalam pergumulan? Menunjukkan siapa yang kau andalkan dalam kehidupan ini. Kalau ketika kau dalam tekanan, dalam masalah, dalam pergumulan, dan engkau mengambil keputusan, kau masuk kamar, kunci kamar, kau berlutut, kau menyembah Tuhan. Saya percaya yang kau andalkan nomor 1 dalam hidupmu adalah Tuhan kita Yesus. Amin. Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Makanya jangan kaget kalau Tuhan izinkan 1-2 masalah terjadi dalam hidupmu. Bukan karena Tuhan jahat loh, bukan. Tapi Tuhan mau melatih. Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan cara mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, percayalah kekuatan kita ada batasnya. Kekuatan kita begitu kecil. Orang otak kita segini, kita mau mikirin masalah dunia yang begitu complicated. Siapa kita? Itulah sebabnya kita perlu bergantung sama Tuhan. Jadi ketika dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, artinya kita perlu Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan memerintah atas hidupmu dan dia akan ambil alih masalah kita. He knows you by name. Ini luar biasa. Dia kenal engkau sesuai dengan namamu masing-masing. Di tempat ini tanpa terkecuali tidak ada yang dilewatkan. Semua dikenal Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan kenal nama kita, maka Tuhan secara pribadi dia tahu segala kebutuhanmu. Dia tahu masalahmu. Masalahnya, mau tidak kita dipulihkan Tuhan? Mau tidak kita dipimpin Tuhan? Kalau malam ini, sore ini kau ambil keputusan menyerahkan masa mudamu untuk Tuhan, maka lihat masa depan yang indah, yang penuh harapan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tantangan jadi anak muda di zaman sekarang tidak mudah. Tantangannya begitu berat. Banyak hal yang harus engkau selesaikan dan seringkali engkau merasa tidak mampu, engkau merasa sendirian. Tetapi saat ini, pada malam ini, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Masalah-masalah yang besar yang seringkali menghimpit kehidupan kita, yuk datang sama Tuhan. Percayakan semuanya, izinkan Tuhan ambil alih, maka Tuhan akan pikul. Bayangkan, maut saja dia pikul. Maut saja dia pikul, teman muda. Maut saja dia ambil alih. Penyakit kita saja dia pikul. Yesaya berkata bahwa yang dia tanggung, dia pikul itu adalah dosa-dosa kita, sakit, penyakit, dan pelanggaran kita. Lah kalau semua itu saja bisa dia selesaikan dengan satu karya keselamatan di atas kayu salib, maka percayalah, masalah kita terlalu kecil buat Tuhan. Amin. Kesulitan-kesulitan kita terlalu simpel bagi Tuhan. Jadi mulai hari ini jadi anak muda yang hidupnya penuh sukacita. Gak ada istilah galau lagi. Ada yang datang ke sini galau? Halo? Kita tolak roh galau dalam nama Yesus. Katakan, aku tolak galau, bilang. Katakan, aku generasi penuh sukacita, katakan. Lebih keras katakan, karena aku punya Yesus. Tepuk tangan dulu yang bangga buat Tuhan kita Yesus. Yang tepuk tangan bilang amin. Katakan haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan memimpin segenap kehidupanmu, maka segala bebanmu akan dipikul Tuhan. Katakan amin. Baik tidak Tuhan kita? Baik luar biasa. Amin saudaraku. Nah ketika kita sebagai anak Tuhan kita menyadari bahwa semua beban kita diambil Tuhan, maka mulai hari ini ambil keputusan, izinkan Tuhan memimpin seluruh kehidupan kita. Kalau Tuhan katakan seluruh, maka semua aspek hidupmu serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan yang pimpin, pasti yang terbaik Tuhan berikan. Tepuk tangan dulu yang percaya buat Tuhan kita Yesus. Haleluya.